Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Oke. Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya. Bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta. Dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah. Di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Wow. Pada kartu yang pertama aku punya Ace of Swords. Kartu pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Gemini. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan tentang adanya sebuah potensi. Kamu akan memperoleh sebuah keberhasilan. Ada sebuah pencapaian terbesar yang akan kamu peroleh. Adanya sebuah komitmen, upaya kerja keras yang mungkin saja selaras dengan apa yang kamu harapkan selama ini, kamu doakan selama ini, teman-teman. Mungkin saja kamu bakal sukses di dalam kehidupan sosial, pekerjaan, usaha, bisnis, ataupun kamu sukses di dalam kondisi asmara, ya kan? Kehidupan asmara, berpacaran, rumah tangga, itu juga sukses. Ataupun di dalam hal-hal yang lain, keberhasilan. Oke, kita akan lihat dari energi kartu berikutnya, teman-teman, untuk melihat lebih dalam tentang kesuksesan. Ya, potensi kesuksesan kamu di sini. Aku punya Two of Wands. Ternyata jalannya, teman-teman, itu seperti apa ya? Bakal ada sebuah peluang gitu loh. Ya, peluang kesempatan. Nah, sebuah peluang dan kesempatan di sini ini tentu sebuah opsi yang sebenarnya datang kepada kamu nih. Ya. Ketika Tuhan sudah memberikan sebuah peluang untuk kamu dan kamu bisa memanfaatkan segala sesuatunya dengan cukup baik, maka sebenarnya ya kun fayakun, gak ada yang gak mungkin juga gitu. Apalagi ketika selama ini memang kamu selalu berharap, teman-teman ya, tentang adanya perubahan nih. Berharap banget lah, ya wajar lah ya. Namanya juga udah kerja keras, udah berjuang, berkorban, teman-teman. Ya, apalagi tujuannya mulia untuk membahagiakan orang-orang yang disayangi. Ya tentunya pengennya sih cepat sukses, pengennya cepat bahagia. Gitu loh. Mungkin juga selama ini kamu sudah cukup banget lah merasakan tentang bagaimana pahitnya kehidupan kamu. Ya, bagaimana kehidupan kamu mungkin selalu saja dipandang sebelah mata oleh kehidupan orang lain. Dan bahkan mungkin saja oleh keluarga kamu sendiri. Kamu dikucilkan. Ya, itu dia. Kemudian aku punya King of Wands. Jadi peluang yang akan datang ini, teman-teman, aku meyakini ya kan. Potensi besar bahwasanya kamu bakal sukses ya mungkin seperti itu deh. Gak ada yang gak mungkin kok. Ya. Karena kartu ketiga ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sebuah pencapaian itu akan kamu peroleh gitu ya teman-teman. Keberhasilan kamu mungkin membangun bisnis, usaha. Keberhasilan kamu mungkin di dalam pekerjaan ketika kamu berharap akan adanya
ya kan, sebuah kenaikan jabatan karir ya, mungkin seperti itu ya, mungkin seperti itu sih teman-teman, mohon maaf ya. Dan bahkan kebahagiaan-kebahagiaan yang lain juga berpotensi ya teman-teman. Nah kemudian aku punya Two of Pentacles. Dua koin ini katanya menggambarkan tentang sebuah kestabilan dan keseimbangan ya. Paling tidak kehidupan kamu akan jauh lebih stabil, lebih seimbang lah ya. Dan semoga sih bisa lebih sukses ya teman-teman, harapannya tentu seperti itu. Nah untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, semangat ya. Ya, aku yakin kok hari esok akan jauh lebih baik daripada hari ini. Oke, next. Poin berikutnya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan, finansial, ataupun rezeki teman-teman Gemini dalam pekan ini. Oke. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Hanged Man, teman-teman. The Hanged Man di sini muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi rezeki, terkait dengan masalah keuangan teman-teman Gemini. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih sebuah perjuangan dan pengorbanan yang sudah kamu lakukan selama ini, teman-teman. Ya, sudah kamu lakukan selama ini dengan cukup baik sebenarnya. Dan pada fase ini yang lebih baiknya adalah kamu berpasrah dengan semesta. Ya, dengan Tuhan masing-masing. Kamu yakini bahwasanya ya perjuangan yang kamu lakukan pasti nggak bakal sia-sia. Nah kita akan lihat sebenarnya. Ya, apakah memang benar kamu berpotensi berpeluang nih akan memperoleh sebuah kondisi kehidupan ya, keuangan, rezeki yang lebih baik dari sebelumnya. Aku punya Five of Cups, 5 cangkir. 5 cangkir muncul hadir teman-teman. Jadi memang ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih sebuah kekecewaan, ketidakstabilan, kegagalan, kesedihan kamu sebenarnya. Selama ini mungkin ya kan. Jadi ya sesuatu hal yang wajar juga ketika kamu berharap keuangan kamu bisa lebih baik, membaik. Ya, seperti itu. Nah, ya. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Two of Cups. 2 cangkir muncul hadir teman-teman. Jadi sebagai energi penutup ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya. Ternyata benar kamu berpotensi berpeluang ya akan bahagia. Kenapa? Dari kartu ketiga ini cukup menggambarkan tentang bagaimana pada akhirnya kamu akan bisa membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi dengan rezeki-rezeki yang cukup berlimpah ya. Rezeki-rezeki yang cukup mapan, ataupun mungkin dengan kata lain juga kamu akan dipertemukan dengan energi-energi positif. Kamu bakal dipertemukan dengan orang-orang baik di sini yang bakal bersinergi dengan kamu. Mungkin ini sebuah bentuk kerjasama kali ya. Oke. Nah mungkin dari situ nanti jalan rezeki kamu, teman-teman. Yang jelas memang bakal ada rezeki yang bakal lebih baik lah. Ya ini cukup menjawab tentang bagaimana permasalahan yang terjadi di sini. Jadi semangat untuk teman-teman Gemini. Ya, keuangan kamu aku yakin bakal ada perubahan yang cukup positif kok dalam pekan ini. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu ya. Aku punya Justice. Kemudian aku punya Seven of Swords dan aku punya The Empress. Oke. Untuk masalah kehidupan rumah tangga teman-teman Gemini. Sebenarnya sih kehidupan rumah tangga kamu saat ini cukup positif loh. Ya, mengenai tentang hubungan kamu cukup stabil, sangat stabil, ya kan. Kemudian sepertinya memang semuanya sudah didapatkan. Nah ini penting untuk lebih saling mensyukuri dengan segala hal yang sudah didapatkan, sudah diperoleh ya. Entah itu masalah rezeki, kemudian sudah diberikan kehidupan yang lebih cukup, ya kan. Rezeki, kemudian anak mungkin diberikan pasangan yang berkomitmen. Hanya saja sih memang ada sebuah indikasi teman-teman, ya. Ada sebuah energi yang menggambarkan tentang bagaimana sih ya ada upaya-upaya untuk membuat kehidupan rumah tangga kamu selalu gaduh teman-teman. Ya.
selalu panas gitu ya. Jadi ini mungkin saja mengenai tentang energi dari seseorang yang nggak suka gitu ya kan terhadap rumah tangga kamu, jadi ingin dipisahkan, ataupun mungkin juga iya memang tujuannya untuk dipisahkan, tetapi mungkin lebih cenderung terhadap si pihak ketiga gitu ya. Dia bermanipulatif. Ya jadi kudu hati-hati ya teman-teman. Itu tadi aku katakan harus selalu bersyukurlah dalam kondisi apapun gitu. Ya. Apalagi ketika benar-benar sukses teman-teman. Kamu ingat bersama siapa kamu sukses. Ya, dari nol hingga sukses. Seperti itu. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang berpacaran. Nah, bagaimana kehidupan asmara teman-teman Gemini yang sedang berpacaran dalam pekan ini? Aku punya The Star, Knight of Pentacles, dan aku punya The Magician. Wow. Untuk kehidupan asmara teman-teman Gemini yang sedang berpacaran ya kan. Jadi dari ketiga kartu ini teman-teman cukup dan sangat menggambarkan tentang bagaimana energinya sangat istimewa sih. Ya, ada keajaiban, ada sebuah komitmen, ada sebuah kelancaran, keharmonisan semuanya. Oke. Dan pada fase ini memang sama-sama lagi berjuang teman-teman ya. Sama-sama lagi berjuang untuk apa ya? Mungkin punya tujuan besar sih. Ya bisa jadi sudah ada perencanaan untuk bagaimana hubungan kamu ke depan ya. Mungkin ada perencanaan ingin bertunangan, menikah, mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi semangat. Yang aku lihat mungkin kamu berpotensi berpeluang akan ke jenjang yang lebih serius nih. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Nah, aku punya Queen of Cups, Ratu Cangkir. Kemudian aku punya King of Swords, Raja Pedang. Dan aku punya Five of Swords, 5 pedang. Untuk kehidupan asmara teman-teman Gemini yang jomblo dan single. Oke. Kamu wajib hati-hati dan waspada ya sebenarnya. Untuk masalah kehidupan asmara di sini, khususnya teman-teman. Ya, banyak banget energi yang kesannya tuh ingin datang kepada kamu, ingin mendekat, tetapi mereka hanya ingin manfaatin kamu doang gitu loh. Melihat tentang kehidupan kamu yang mungkin saat ini memang lagi mapan-mapannya kan. Ataupun mereka hanya ingin manfaatin di dalam hal yang lain, teman-teman. Bisa jadi kalau nggak harta ya nafsu gitu ya. Jadi hati-hati banget teman-teman. Ya banyak banget orang-orang yang toksik, ya kan. Jadi tentunya ketika kamu terperdaya oleh mereka, tentu ya pasti ujung-ujungnya adalah sebuah kekecewaan yang akan kamu peroleh. Kemudian aku akui kamu orang yang mungkin apa ya teman-teman ya. Kalau dikatakan mudah ya, mudah untuk jatuh cinta mungkin bisa jadi gitu loh, gampang baper ya teman-teman. Ketika ada seseorang yang dekat ya, kemudian mungkin juga merayu, ya mungkin walaupun nggak semua ya, tetapi memang lebih kecenderungan seperti itu. Kamu orang yang mudah percaya gitu loh teman-teman. Ya, karakteristik teman-teman Gemini mungkin banyak yang seperti itu, mudah terbawa arus. Oke, jadi kalau hal positif nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi kalau hal-hal yang negatif kalau bisa harus bisa semaksimal mungkin dihindari banget deh. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Ten of Pentacles, ada Temperance, dan aku punya The Lovers. Nah, untuk teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang, ya. Jadi dari ketiga kartu ini cukup menggambarkan tentang bagaimana, ya kan? Adanya ikut campur tangan Tuhan, yang ternyata memang ini sudah takdir semesta untuk kamu teman-teman. Ya, apalagi mengenai tentang hubungan kamu dengan dia cukup stabil, sangat stabil banget, ya kan? Artinya kedekatan tersebut memang selama ini saling diharapkan gitu loh, ya. Dan harapan ke depan itu kalau bisa berjodoh mungkin seperti itu ya teman-teman. Tetapi sih di balik ini semua aku melihat seperti ada yang enggak senang gitu ya dengan kedekatan kamu dengan dia. Mungkin itu berkaitan dengan kehidupan masa lalu ataupun mungkin seseorang yang mencoba untuk dekat dengan dia ataupun dekat dengan kamu nih teman-teman ya. Tapi mungkin karena
sudah takdirnya kali ya kan, kamu ditakdirkan untuk dekat, ya mungkin seperti itu nantinya gitu ya. Jadi ada indikasi potensi kamu bakal berjodoh sih sebenarnya teman-teman ya. Amin ya. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Gemini dalam pekan ini. Oke, 12 tanggal lahir berapa saja ya teman-teman? Kita akan lihat. Aku punya tanggal 24, tanggal 10, 26, 27, 14, 19, 20, 25, 8, 21, tanggal 2, dan tanggal 15. Mungkin demikian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.